Universe has transformed. Distorted space has been reassembled. Warped time has been reset. And the unpurified red force imbrues two suns with darkness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restitri Andini, berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di sini saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi negosiasi dalam alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, untuk teman-teman, yuk ikutin apa sih yang dimaksud terkait negosiasi, sengketa, serta alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Hai guys, apa sih yang kalian pikir tentang video di atas? Seseorang yang sedang bertengkar atau sedang memperdebatkan sesuatu. Ya, video di atas merupakan video terkait yang sedang berselisih paham atas permasalahan mereka. Atau bisa dikatakan sedang menyelesaikan sengketa. Lalu, jika ada sengketa tersebut, gimana sih kita harus menanggapinya? Apa kita harus perlu marah-marah? Atau mencari pembelaan dari orang lain? Atau mencoba untuk menyelesaikannya sendiri? Yuk, ikutin aku buat tahu cara menyelesaikan penyelesaian sengketa itu tersendiri. Di Indonesia sendiri terdapat alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Kira-kira apa sih yang kalian pikirin terkait alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri? Apa yang kalian pikirin terkait alternatif itu sendiri? Apa kayak yang nomor 1? Sekelompok orang yang sedang duduk bersama menyelesaikan sengketa, atau gambar yang kedua, seseorang yang sedang meminta bantuan ahli hukum guna untuk menyelesaikan sengketanya dengan orang lain, atau bahkan gambar ketiga, seperti seseorang yang sedang mencoba mendeskripsikan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka buat dengan satu diagram atau suatu gambaran agar sengketa itu terselesaikan. Atau cara yang terakhir nih, sama kayak yang biasa di Indonesia, yaitu dengan cara menyodorkan uang. Begitu uang ada, sengketa pun lenyap. Nih, aku kasih tahu nih, jadi alternatif penyelesaian sengketa itu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau menurut para ahli. Jadi, pada dasarnya, sengketa ada karena adanya konflik yang terjadi antara orang perorangan, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam penyelesaian konflik itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dilarang menggunakan kekerasan atau biasa disebut dengan main hakim sendiri. Segala sengketa yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dapat diselesaikan dengan dua cara. Pertama, dengan cara litigasi atau disebut dengan cara di pengadilan, atau dengan cara non-litigasi di luar pengadilan. Dalam penyelesaian suatu sengketa secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Tahu nggak sih, alternatif penyelesaian sengketa itu diatur dalam undang-undang loh. Hal ini diatur dalam nomor 30 tahun 1999 terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Alternatif penyelesaian sengketa itu muncul awal dari negara Amerika Serikat. Konsep alternatif penyelesaian sengketa merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Amerika. Karena mereka nggak puas nih saat di pengadilan ada putusan yang ternyata
hanya menguntungkan salah satu pihak. Hal itulah yang membuat alternatif penyelesaian sengketa itu muncul. Nah, ketidakpuasan itu berbentuk penyelesaian sengketa dalam pengadilan yang memakan waktu lama. Karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, dikarenakan memakan waktu lama tersebut, secara tidak langsung juga memakan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit, sehingga memerlukan keahlian tertentu guna menyelesaikannya. Dalam pasal 1, angka 10, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sekarang udah tahu kan apa itu penyelesaian sengketa? Kira-kira teman-teman sampai sini paham nggak ya terkait pembahasan kita? Oke, kalau masih bingung teman-teman, apa sih itu alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri? Atau mungkin masih gagal paham nih terkait pembahasan kita terkait alternatif penyelesaian sengketa? Sebenarnya secara garis besar alternatif penyelesaian sengketa itu dibagi menjadi dua, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi, sengketa itu diselesaikan dalam pengadilan yang ditentukan oleh hakim itu sendiri. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan dengan cara adanya pihak ketiga berupa konsiliasi, negosiasi, mediasi, atau penilai ahli. Jadi, alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri cakupannya ternyata cukup besar. Terus kira-kira kalian tahu nggak sih bedanya bedanya terkait alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi? Sini aku kasih tahu. Jadi dalam perbedaan alternatif penyelesaian litigasi dan non litigasi ada 4 perbedaan. Pertama, adanya dalam alternatif penyelesaian sengketa litigasi cenderung menimbulkan masalah karena pasti ada pihak yang menang serta ada yang kalah. Hal ini yang menyebabkan litigasi itu memiliki kekurangan, yaitu menimbulkan masalah, yaitu adanya pihak yang menang maupun yang kalah. Sedangkan secara non litigasi, pihak ketiga lebih berfokus untuk bagaimana caranya sengketa ini dimenangkan kedua belah pihak, yaitu win-win solution. Kedua, dalam litigasi waktunya cenderung lebih lambat. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan berkas, karena kan di pengadilan tidak hanya satu saja perkara yang ditangani, namun banyak sekali perkara yang harus ditangani, sehingga hal ini memakan waktu cukup lama. Sedangkan dengan non litigasi waktunya lebih cepat karena mengurangi admin atau penumpukan prosedur administrasi itu, sehingga lebih cepat dalam cara non litigasi. Untuk yang ketiga, litigasi ini lebih mahal dikarenakan pertama karena waktunya lebih lambat. Hal ini kan jadinya memakan biaya yang lebih besar karena harus bolak-balik lagi. Terus kalau misalnya di non litigasi itu lebih murah karena kan berkasnya langsung cepat selesai, jadinya biayanya juga lebih sedikit. Terus perbedaan yang keempat yaitu banyak menimbulkan permusuhan karena kan sebuah perkara itu kalau sudah diputus bisa dipublikasi. Nah, hal itu yang menimbulkan banyak permusuhan karena kan kalau diposting
kalau di publikasi banyak orang yang mengetahui, sedangkan non-litigasi kan tetap menjaga hubungan baik karena perkara tersebut atau sengketa tersebut tidak dipublikasikan. Sekarang udah paham kan bagaimana terkait alternatif penyelesaian sengketa litigasi ataupun non-litigasi itu sendiri. Kedua hal ini tentunya berbeda, ada poin plusnya, ada poin minusnya. Namun kebanyakan para pebisnis lebih memilih cara non-litigasi karena menurut mereka time is money. Apapun yang berkaitan dengan waktu, mereka tidak ingin menyia-nyiakannya karena banyak sekali urusan yang harus mereka urus. Sedangkan jika sengketa ini tidak diselesaikan, maka itu akan memakan waktu yang memakan uang mereka yang cukup banyak karena kan waktu adalah uang. Terus dalam alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu pertama adanya konsultasi, kedua adanya mediasi, ketiga adanya negosiasi, keempat ada konsiliasi, dan terakhir adalah penilaian ahli. Nah, kelima ini bisa digunakan oleh para pihak yang sedang mengalami sengketa. Entah itu menggunakan cara konsultasi, para ahli, konsultasi atau dengan cara mediasi atau dengan negosiasi atau konsiliasi atau penilaian ahli. Namun kali ini kita akan lebih terfokuskan terkait negosiasi itu sendiri. Menurut kalian gimana sih negosiasi itu sendiri? Apa yang kalian pikirin terkait negosiasi? Negosiasi apakah hanya bisa di pasar atau hanya bisa dilakukan dalam kegiatan transaksi jual beli saja? Jadi definisi terkait negosiasi itu sendiri merupakan cara guna mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi biasanya dilakukan dikarenakan telah adanya sengketa yang muncul di antara para pihak, maupun hanya karena ada kata sepakat yang disebabkan karena belum ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa atau konsultan hukumnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar pemecahannya. Dalam kesepakatan terkait penyelesaian sengketa, para pihak harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UU AAPS. Disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Kata pertemuan langsung sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi, dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya yang dia tunjuk. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak beriktikat baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara para pihak masih terjalin dengan baik. Jadi negosiasi ini baru bisa dilakukan jika para pihak yang bersengketa itu masih memiliki komunikasi yang baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik. Negosiasi pada dasarnya sangat terikat dengan kebudayaan suatu bangsa. Oleh karena itu, pihak negosiator yang baik biasanya harus mengetahui terlebih dahulu para pihak yang berperkara atau yang bersengketa karena tentunya kan setiap negara memiliki karakteristik berbeda terkait negosiasi itu tersendiri.
Negosiasi pada dasarnya sarana yang paling banyak digunakan masyarakat karena salah satu tujuannya yaitu win-win solution, di mana tidak adanya permusuhan di ujungnya. Seperti yang kita ketahui, negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa guna mendiskusikan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak. Dalam menyelesaikan sengketa antar pihak, seorang negosiator harus memiliki strategi yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan guna negosiasi yang dijalani dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak. Strategi-strategi negosiasi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi, dan interaksi di antara para pihak pelaku negosiasi itu sendiri. Menurut Gary Goodpaster, pada dasarnya strategi negosiasi sangatlah kompleks serta beragam. Namun secara esensial ada 3 strategi itu sendiri. Pertama yaitu strategi negosiasi berupa bersaing atau competition. Strategi ini merupakan bisa juga disebut dengan hard bargaining yang bisa diartikan dengan tawar-menawar, bersikeras, distributif, posisional, zero-sum bargaining atau menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan atau win-loss bargaining, tawar-menawar, menang kalah. Dengan strategi bersaing, negosiasi dimaksud guna untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain. Hal ini guna mencari kemenangan berupa upaya mendapatkan harga yang termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain. Dalam menggunakan strategi hard bargaining, negosiator menitik beratkan pada posisi menang kalah daripada kepentingan dari perundingan yang terjadi. Strategi kedua yaitu berupa compromising. Strategi negosiasi ini bisa disebut dengan soft bargaining atau negosiasi lunak, yang dimana hal ini bisa disebut dengan win some, lose some, mendapat dengan member, atau take and bargaining. Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi salah satu pihak lain berupa ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapatkan sesuatu. Pada prinsipnya, satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan. Negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi hanya sebagian. Soft bargaining melibatkan bentuk negosiasi yang menitik beratkan pada posisi menang atau kalah dibandingkan kepentingan dari diadakan negosiasi itu sendiri. Akan tetapi, untuk menghindari masalah-masalah yang kerap muncul dalam perundingan yang melibatkan posisi para negosiator, akan melakukan pendekatan seperti memperlakukan lawan bicaranya sebagai teman, mencari kesepakatan dengan harga apapun, dan menawarkan sebuah hasil perundingan atas dasar penciptaan hubungan yang baik dengan lawan bicara. Para pelaku negosiasi ini yang melakukan pendekatan dengan cara seperti berikut akan mempercayai lawan bicaranya dan akan bersifat terbuka serta jujur mengenai prinsip-prinsip dasar atau alasan mendasar yang mereka miliki mengenai perundingan tersebut kepada lawan bicara mereka. Hal ini akan membuat mereka menjadi rentan bagi para hard bargainers yang akan bertindak secara kompetitif dengan menawarkan hanya beberapa pilihan saja yang benar-benar sesuai dengan alasan mendasar mereka, bahkan melakukan ancaman. Di dalam sebuah perundingan yang melibatkan perundingan keras dan lembut, maka akan kita temui bahwa perundingan keras hampir selalu tampil dengan kesepakatan yang lebih baik secara mendasar. Dan untuk strategi yang terakhir berupa kolaborasi pemecahan masalah atau problem solving. Negosiasi berkolaborasi memecahkan masalah atau bisa disebut juga dengan negosiasi integratif atau kepentingan positif saham atau win-win. Strategi ini dilakukan guna para pihak bertujuan memenuhi kepentingan diri sendiri juga kepentingan pihak mitra.
Hal ini untuk memaksimalkan keuntungan para pihak. Harus berkolaborasi guna menyelesaikan masalah atau sengketa dari penemuan tindakan berkolaborasi guna menyelesaikan masalah sengketa dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari sepanjang pembahasan kita ini, sengketa tersendiri di Indonesia mempunyai alternatif bagaimana cara kita menyelesaikannya, bukan dengan cara marah-marah atau cara dengan main hakim sendiri. Semua hal dalam penyelesaian sengketa ada aturannya. Dan dalam alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu terkait secara litigasi dan non-litigasi. Namun di pembahasan kita terfokus dengan non-litigasi, di mana salah satunya yaitu adanya negosiasi. Negosiasi itu sendiri digunakan karena masih adanya kemungkinan atau para pihak yang masih menjalani hubungan untuk kedepannya yang lebih baik. Dalam negosiasi itu sendiri, bisa kita simpulkan bahwa seorang negosiator harus memiliki 3 strategi, yaitu terkait bersaing, kompromising, dan kolaborasi pemecahan masalah. Hal ini digunakan guna agar negosiasi itu tidak berjalan alot atau sulit dan berjalan sesuai apa yang dikehendaki, sehingga kedua para pihak tidak merasakan bahwa adanya pihak yang kalah atau pihak yang menang. Dalam negosiasi itu tersendiri, kedua-duanya menang menurut para pihak. Sehingga itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada gerak tubuh atau salah ucap yang kurang berkenan. Sekiranya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dah.